Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan share beberapa rule NAT yang bisa digunakan di router MikroTik. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mengkonfigurasi basic konfigurasi router ya. Di sini saya sudah ada router yang terhubung ke jaringan publik dengan IP address yang digunakan oleh router tersebut, yaitu IP yang terhubung ke ISP menggunakan IP address 192.168.120.2, dan untuk ke interface keduanya yaitu IP-nya 172.16.1.1. Prefix yang digunakan untuk interface tersebut menggunakan prefix 24. Adapun untuk pengertian NAT ya, sebelum kita masuk ke konfigurasi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan NAT ya. NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP lokal sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan WAN. Nah, itu mungkin sedikit pengertian dari NAT ya, atau Network Address Translation. Nah, kita coba buka lagi si Winbox-nya. Kita cek terlebih dahulu untuk konfigurasi NAT, biasanya ada di menu IP Firewall NAT. Nah, di sini. Saya cek dulu IP address di komputer saya. Oke, di ping ke google.com juga sudah terhubung ke jaringan publik, sudah connect ya. Nah, biasanya untuk konfigurasi NAT secara umum, kita mengkonfigurasi IP firewall NAT tersebut seperti ini ya. Jadi di general kita gunakan chain yang digunakannya adalah chain source NAT. Untuk out interface-nya yaitu header 1 dengan action masquerade. Nah, kenapa di sini out interface-nya header 1? Karena header 1 adalah interface yang menghubungkan antara router dengan modem ya. Jadi semua paket data request dari jaringan ini akan keluar melalui header 1, diteruskan ke modem di sini. Jadi untuk NAT di sini out interface-nya adalah header 1. Jadi intinya untuk out interface kita gunakan interface yang terhubung ke perangkat di atasnya secara langsung ya. Kalau di sini misalkan adalah modem, berarti interface di sini yang menjadi out interface yang terhubung ke perangkat modem ini. Nah, adapun untuk konfigurasi rule NAT seperti ini semua IP address untuk jaringan lokal ini bisa terkoneksi ke jaringan publik. Kita mau menggunakan IP 2, 3, bahkan sampai ke 254 juga kita bisa connect langsung ya.
Kita coba ganti IP address punya saya menjadi misalkan 120. Klik tombol OK. Oke. Close. Kita coba lakukan ping di komputer. Ping ke Google, udah connect. Connect-nya. Nah, mungkin ada cara lain yang bisa kita gunakan, misalkan untuk pemasangan jaringan tersebut ada ketentuan misalkan seperti ini. Untuk IP address yang bisa mengakses ke jaringan publik, yaitu dari misalkan IP address-nya dari 172.16.1.100 sampai 1.150. Misalkan klien tersebut atau klien yang menggunakan IP tersebut yang bisa terhubung ke jaringan publik. Berarti sisanya yaitu IP dari 2 sampai 99 dan 151 sampai 254, berarti itu tidak bisa mengakses ke jaringan publik. Cuman dia bisa berkomunikasi dengan jaringan lokal saja. Nah, berarti rule yang bisa kita gunakan, rule-nya seperti ini. Kita tinggal double klik di NAT tersebut ya. Kita bermainnya menggunakan source address. Di source address ini kita bisa gunakan 172.16.1.100 sampai 172.16.1.150. Kita apply. Oke. Jadi untuk IP address yang bisa mengakses ke jaringan publik hanya IP address dari 1.100 sampai 1.150. Nah, di sini saya menggunakan IP address 120, berarti termasuk ke dalam rank IP address yang tadi ya. Berarti harusnya komputer ini masih bisa terkoneksi ke jaringan publik. Nah, masih bisa connect. Kita coba roti.com. Kita coba juga lakukan ping ke google.com. Nah, tetapi ketika klien ini kita ganti IP address yang tidak ada di rank address NAT tersebut. Misalkan saya akan menggunakan IP address-nya yaitu 20. Nah, IP address 20 ini kan tidak termasuk ke dalam IP NAT yang ada di sini ya. Walaupun masih dalam satu network, tetapi tidak didaftarkan sebagai klien yang dimasuk warred, berarti komputer ini gak bakalan atau IP ini gak bakalan bisa terhubung ke jaringan publik, hanya bisa mengakses jaringan lokal saja. Kita coba dan kita coba lakukan ping ke google.com. Sambil nunggu hasil ping, kita lakukan browsing di internet. Dan hasilnya untuk ping juga hasilnya adalah RTO, paket yang dikirimkan tidak tersampaikan. Nah, di browser juga sama seperti ini. Terus penggunaan NAT yang selanjutnya, misalkan
Jadi IP address yang bisa connect kan 100 sampai 150. Misalkan di IP selanjutnya yaitu addressnya adalah dari 200 sampai 250. Jadi yang akan connect yaitu IP 100 sampai 150 dan 200 sampai 250. Nah, adapun untuk penggunaan role-nya, kita bisa memanfaatkan fitur firewall address list di sini. Nah, kita daftarkan atau bikin sebuah address list untuk klien atau IP address yang bisa terkoneksi ke jaringan publik. Nah, di sini misalkan untuk name yang kita gunakan di address list tersebut yaitu connect. Dengan address yang pertama, role yang pertama yaitu 172.16.1.100 sampai 172.16.1.150. Kita klik tombol apply. Oke. Dan role yang satunya lagi yaitu kita kasih nama yang sama ya, harus sama supaya kita bikin pembuatan NAT-nya hanya satu role saja. Di sini IP address yang diizinkannya adalah 172.16.1.200 sampai 172.16.1.250. Nah, ini ketentuan untuk rank address yang kedua ya. Apply. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengaturannya kita jangan menggunakan source address yang ini, kita disablekan. Kita masuk ke menu Advanced. Di sini ada source address list. Nah, di sini kita bisa memilih dengan nama yang tadi kita bikin di firewall address list ya. Nah, jadi untuk nama yang ini harus sama ya. Nah, ketika kita menerapkan role seperti ini, di generalnya kita isikan source NAT, auto interface-nya tetap kita gunakan either 1. Terus di source address list-nya kita gunakan connect, untuk action tetap kita gunakan masquerade. Nah, di sini berarti untuk IP address yang bisa terhubung ke jaringan publik, yaitu IP address dengan rank address 100 sampai 150 dan 200 sampai 250. Nah, sekarang kita akan coba buktikan hasil dari konfigurasi NAT tersebut. Kita konfigurasi di sini IP address yang punya saya yaitu 1.20 yang sudah tentu tidak masuk ke dalam rank yang ini. Nah, saya akan coba ganti menjadi 201 ya. Kita coba ganti IP address-nya menjadi 201. Harusnya untuk IP ini bisa terkoneksi ke jaringan publik karena ini termasuk ke dalam rank yang di masquerade ya. Klik tombol OK, mouse, kita coba lakukan ping. Masih RTO. Bentar, ada yang salah enggak? (201) ini belum di OK mungkin. Nah, betul ya. Jadi rule yang tadi belum kita OK-kan berarti action-nya belum terkonfigurasi ya. Dan sekarang sudah bisa connect. Kita coba lakukan browsing. Juga jalan. Nah, jadi jangan lupa ya, minimal ketika kita merubah suatu rule atau aturan dari konfigurasi router mikrotik, jangan lupa klik tombol apply ataupun OK ya. Karena ketika kita hanya merubah saja tanpa mengklik tombol apply ataupun OK ya. Di sini ketika kita tidak mengklik tombol apply ataupun OK, rule tersebut belum
terubah ya. Jadi masih menggunakan role sebelumnya. Nah, jadi minimal kalian sudah mengklik tombol apply untuk pengujian koneksinya. Nah, selanjutnya saya juga akan coba ganti lagi IP address yang saya gunakan. Tadi kita gunakan 201, sekarang saya akan coba ganti ke rank address yang ada di sini ya. Kita gunakan 101. Saya akan gunakan 101. Oke. IP address yang saya gunakan yaitu 101 ya. Kita coba lakukan ping. Di ping juga ada, sudah jalan. Terus kita coba browsing. Kita refresh. Nah, di sini juga sudah jalan ya. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya, misalkan role-nya seperti ini, atau ketentuannya. Di sini kan sudah ada 2 buah rank address yang kita konfigurasi di address list. Jadi misalkan di sini IP address 1.100 sampai 1.150 ini dan 1.200 sampai 1.250 ini tidak bisa terkoneksi ke jaringan publik. Jadi kebalikannya dari role yang sebelumnya. Nah, langkah yang kita gunakan atau yang kita lakukan untuk memperbaiki konfigurasi tersebut, kita hanya cukup menambahkan di source address list ini tombol not. Ya. Kita isikan seperti ini. Jadi role ini akan menjadi kebalikannya. Kita klik tombol apply. Oke. Nah, harusnya untuk jaringan ini sudah tidak bisa connect ya. Kita lakukan ping ke Google untuk pengujiannya, hasilnya RTO atau request timeout ya. Saya akan coba refresh yang ini. Nah, hasilnya this site cannot be reached ya. Cuman kalau yang YouTube nih masih bisa jalan nggak? Atau masih tersimpan dari chat yang sebelumnya ya? Bisa saja seperti itu bentar. Tapi ke HTTPS masih bisa nyambung ya ke YouTube. Walaupun koneksinya lambat. Nah, mungkin ini dari cache browser ya. Kita coba hilangkan cache yang ada di browsernya. Clear semuanya saja lah. Oke, kita sambil nunggu untuk clear historinya. Sudah selesai. Saya akan coba masuk lagi ke YouTube, bisa nggak? youtube.com. Nah, sekarang udah nggak bisa ya. Tadi masih bisa jalan karena ada cache yang tersimpan di browser ya.
Karena kita lakukan ping juga sudah tidak bisa. Dan di sini IP address yang saya gunakan yaitu IP address 101 ya. Dimana untuk IP address 101 ini termasuk ke dalam rank yang ada di address list ya. Nah, di sini termasuk di sini. Nah, tadi di rule NAT kita hanya menambahkan action atau parameter node ya. Jadi rule ini akan menjadi kebalikan dari rule sebelumnya. Jadi untuk rule yang ini yang bisa terkoneksi ke jaringan publik yaitu IP address yang di luar ini. Misalkan 2-99, terus 151 sampai 199, terus 251 sampai 254. Nah, itu yang bisa digunakan IP address atau IP address klien yang bisa connect-nya. Nah, misalkan saya akan coba ganti IP address ini di luar role IP address yang ada di sini. Misalkan saya akan gunakan 99. Kita klik tombol OK. Oh ya, untuk subnet mask, default gateway, dan yang lainnya tetap masih sama ya. Kita rubah hanya di bagian IP address-nya saja. Kita close. Nah, kita coba lakukan ping. Nah, udah bisa connect belum? Masih RTO nih. Coba browsing. Kalau browsing sudah jalan, tapi di ping masih belum jalan ya. Browsing udah jalan, tapi melakukan ping belum jalan. Kita coba lagi, lakukan ping. Nah, udah jalan sekarang ya. Jadi ada sedikit terlambat untuk role tersebut ya, untuk muncul hasilnya. Nah, misalkan saya akan ganti lagi IP address ini. Misalkan kita gunakan IP address 157. Kita coba di luar rank address yang tadi ya. Apakah betul bisa digunakan untuk mengakses ke jaringan publik? Kita coba 157. Oke. Close. Kita coba lagi lakukan ping. Nah, masih jalan ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengkonfigurasi NAT, menambahkan parameter node seperti ini, berarti role tersebut akan menjadi kebalikan dari role sebelumnya. Kita coba lakukan browsing lagi. Udah jalan untuk YouTube-nya juga. Di Mikrotik. Udah jalan. Oke, mungkin untuk video tutorial kali ini cukup sekian ya tentang penggunaan beberapa role NAT di router Mikrotik ya.